Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja dan penjaganya yang tinggal di hutan belantara. Entah siapa mereka berdua, tapi tiba-tiba ada seekor hewan buas yang menewaskan si penjaga. Sehingga si remaja pun langsung lari ke dalam hutan dan harus tertangkap oleh seseorang yang pastinya bukan manusia. Dan kisah akan berfokus pada seorang remaja lain bernama. Kita panggil saja si Odang, yang terlihat sedang bersenang-senang di pantai bersama dengan sekawanannya, di mana Odang mampu melakukan gerakan akrobatik yang membuat teman-temannya cukup terkesan. Saat sedang berpesta sambil berapi unggun, Odang pun di-SMS oleh salah satu gadis yang mengajaknya untuk mandi bareng di pantai, di mana saat sedang merendam itulah Odang tiba-tiba merasakan sakit pada betisnya disertai kemunculan sebuah cahaya yang persis seperti yang dialami oleh remaja di awal. Bukannya membantu teman-temannya, justru malah merekam kejadian tersebut. Keesokannya, Odang pun dibangunkan oleh seorang pria bernama Henry, yang menyuruhnya untuk bersegera berkemas meninggalkan tempat tinggal mereka. Odang diminta untuk membakar semua barang-barang pribadi lamanya, termasuk plat nomor, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan identitas. Entah apa tujuannya, tetapi saat Henry sedang berkemas, ada seekor kadal yang masuk ke dalam salah satu tas dan tak sengaja terbawa bersama mereka. Berdua dalam perjalanan menuju tempat baru itulah akhirnya terungkap jika Odang dan Henry bukanlah penghuni asli planet bumi, alias bukanlah manusia, melainkan alien yang berasal dari planet bernama Pluto. Sama seperti si remaja di awal, Odang juga memiliki pengawal pribadi alias penjaga, yaitu Henry, yang selalu menjaga dan melindungi Odang dari kejaran kelompok pemburu, yang dijuluki sebagai kaum Megalodon, yang punya tujuan utama untuk menghabisi seluruh kaum planet Pluto sampai tak tersisa. Faktanya, Odang satu dari bangsawan yang sengaja diungsikan ke planet bumi karena punya beberapa kesamaan, salah satunya bentuk fisik yang tidak terlalu berbeda jauh. Kecuali di mana Odang adalah alien yang dijuluki sebagai yang bernomor 4 sedangkan remaja yang kita lihat di awal tadi adalah nomor 3. Yang karena para Mogadorian membunuh secara berurutan, maka target selanjutnya adalah nomor 4, yang tiada lain adalah si Odang. Tiba di tempat baru dengan identitas yang baru, Henry pun menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh si Odang, seperti berkas-berkas untuk mendaftar di sekolah SMA yang baru, di mana Henry selalu mengingatkan Odang untuk tetap low profile, jangan menarik perhatian, jangan pernah tergoda untuk jadi pusat perhatian. Jangan menonjol, jangan pacaran, jangan sok keras, jangan les, jangan sok pintar, jangan ikutan hal-hal yang bersifat di luar sekolah, karena jika sampai Odang dikenal oleh banyak orang, bahkan wajahnya difoto dan diupload ke media sosial, maka itu akan memperbesar kemungkinan untuk para kaum ikan hiu melacak keberadaannya. Odang pun memberitahu Henry tentang luka baru yang ada di betisnya, yang sekarang menjadi ada 3 luka, di mana Henry menjelaskan bahwa apabila 1 dari 9 bangsanya mati, maka secara otomatis akan muncul luka di kaki bangsa yang lain, yang jika lukanya ada 3, maka itu tandanya para Megalodon sudah berhasil membunuh 3 dari 9 saudaranya. Tak hanya itu, Henry juga memiliki sebuah software khusus atau aplikasi khusus yang bisa mendeteksi wajah si John, yang apabila ada foto atau gambar yang sesuai dengan bentuk wajahnya, maka software tersebut akan secara otomatis menghapus gambar tersebut dari internet. Saat itulah kita akan melihat si kadal baru saja turun dari mobil, di mana kadal itu sepertinya adalah kadal jadi-jadian, karena ketika masuk ke dalam semak-semak, keluar-keluar sudah menjadi anjing, yang tanpa mengetahui asal-usulnya dari mana. Odang langsung membawa dan menjadikan si anjing sebagai peliharaannya. Sementara itu, di rumah lama Henry dan Odang, kita akan diperkenalkan pada seorang wanita bernama, kita panggil saja nomor 6, yang tiada lain adalah saudara sebangsanya si Odang. Yang karena Henry kurang rapi dalam menghilangkan jejak, si nomor 6 pun berinisiatif untuk menghancurkan rumah tersebut, kembali ke Odang yang baru pindah sekolah, di mana Henry lagi-lagi mengingatkan si Odang untuk jangan caper dan jadi pusat perhatian. Yang meskipun sudah berulang kali mengatakan tentang hal ini,
Henry tidak pernah bosan-bosan melakukannya, demi untuk menjaga si Odang tetap aman dari para kaum megalodon yang mengejarnya. Hari pertama di sekolah baru, Odang tak sengaja mendapati seorang siswi yang hobi fotografi sedang mendapat masalah di ruangan kepala sekolah. Gara-gara mengambil foto gurunya yang sedang menggunting bulu hidung. Di mana siswi yang bernama Sarah ini pun disuruh untuk mengantar Odang, sang murid baru, ke tempat loker. Yang akhirnya membuat mereka berdua saling berkenalan. Tak lama, Odang pun didatangi oleh sekelompok siswa. Yang pasti Anda semua sudah bisa menebaknya, karena di setiap sekolah selalu saja ada sekelompok murid preman, alias sok jago, yang mengatasnamakan diri mereka sebagai penguasa sekolah. Di mana sang pimpinan yang bernama Marco ini pun meminta Odang untuk jangan terlalu dekat dengan Sarah. Karena selain idaman siswa satu sekolah, Sarah juga sudah lama menjadi target si Marco itu sendiri. Sehingga Odang diminta untuk menjaga perilakunya, jika tidak ingin timbul masalah. Dannya, salah satu murid culun bernama Sam pun menjadi korban dari kejailan kelompoknya si Marco. Sehingga itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Marco adalah sosok yang cukup ditakuti dan sering melakukan keusilan kepada murid-murid lemah seperti si Sam ini. Saat jam istirahat, Odang yang dilarang berbaur terlalu dekat dengan orang lain pun memilih untuk duduk sendirian. Namun ketika melihat Sam kembali dijaili oleh si Marco, Odang yang tak tahan pun memutuskan untuk bertindak. Dan tak sengaja melemparkan bola mereka dengan power yang cukup besar di rumah. Odang pun memeriksa situs milik Sarah dan mendapati wajah dirinya yang difoto terpampang nyata dalam katalog foto murid di sekolah. Di mana foto-foto tersebut langsung terhapus secara otomatis, berkat software canggih milik Henry. Sementara itu, di rumah lama mereka, kaum megalodon nampak sedang memeriksa puing-puing yang dibakar oleh si nomor 6. Yang karena kaum ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam, mereka bisa dengan mudah mengetahui jika Odang belum mati dan hanya pindah ke tempat yang lain, kembali ke Odang yang sedang berada di kelas, di mana dia mengalami suatu fenomena aneh. Tepat saat si Marco terus saja bicara menantangnya melakukan duel. Entah apa yang terjadi, kedua telapak tangannya mengeluarkan semacam cahaya aneh. Sehingga Odang yang panik pun segera keluar dan ditemukan oleh Henry yang datang untuk menjemputnya. Henry menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Odang sekarang adalah sebuah warisan. Kedua orang tua Odang mewariskan sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Odang sekarang. Entah apa fungsi dari kekuatan ini, Odang diminta untuk fokus dan pelajari perlahan bagaimana cara menggunakannya. Sesuai saran dari Henry, Odang pun mulai melatih fokus dan fisiknya dengan lompatan di hutan belakang rumah. Persis seperti remaja yang ada di adegan awal, Odang mampu melakukan beberapa gerakan akrobatik yang cukup sulit dilakukan oleh orang remaja balik konvensional. Di sisi lain, para kaum megalodon terlihat sudah sampai di kota ini dan menyamar menjadi manusia untuk bisa belanja daging di Indomaret. Di mana daging-daging tersebut rupanya adalah untuk diberikan kepada hewan peliharaan mereka yang ukurannya pastinya sangat besar. Dan itu terlihat dari bagaimana mobil kontainer mereka yang bergoyang-goyang. Kembali ke Odang, yang sepertinya tidak memperdulikan peringatan dari Henry terkait berbaur terlalu dekat dengan orang lain. Odang yang hawa nafsu dan hawa madanya sedang menggebu-gebu pun nekat menemui Sarah. Dan mengantarkannya pulang ke rumah, bahkan ikut makan malam bersama dengan kedua orang tuanya. Odang yang sejak kecil tidak punya bapak dan ibu pun sempat terdiam ketika melihat kehangatan keluarga. Di mana momen ini menimbulkan rasa ingin lebih dekat dan lebih ingin berbaur dengan orang lain. Sehingga jangan salahkan Pak Presiden apabila benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Keesokan paginya di sekolah, Odang dan Sam pun mendapat kejutan yang tak menyenangkan ketika Marco menjahili mereka berdua di ruang loker. Di mana Odang sempat akan bertindak dengan akan membalas kehadapan si Marco. Namun ketika dirinya menjadi pusat perhatian, Odang pun tidak jadi membalas perbuatannya. Di toilet, Sam pun mulai menceritakan kehidupannya yang penuh dengan tekanan. Yang setelah ayah kandungnya dinyatakan menghilang entah kemana,
kini dia harus tinggal bersama ayah tiri dan ibunya yang sering tidak ada di rumah. Di mana Sam pun menceritakan tentang profesi ayah kandungnya yang banyak dicemooh oleh banyak orang terkait penelitian yang dilakukannya terhadap makhluk luar angkasa dan sejenis-sejenisnya. Dulu Sam sangat yakin dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya terkait makhluk atau adanya makhluk luar angkasa dan dunia astronomi dan tata surya dan alam semesta. Tetapi setelah orang-orang menganggapnya aneh dan tidak masuk akal, Sam pun mulai kehilangan kepercayaannya terhadap teori-teori tidak masuk akal yang dikatakan oleh ayah kandungnya tersebut. Henry sendiri terlihat baru saja menemukan sebuah arti berisi seorang pria yang diduga hilang diculik alien, di mana pria yang dimaksud ternyata adalah ayah kandungnya si Sam. Dan terdapat alamat pabrik baja tempat ayahnya bekerja dulu. Sehingga Henry langsung pergi menuju ke sana dan menemukan 9 simbol yang mewakili kekuatan dari masing-masing kaum Pluto. Terdapat juga sebuah batu warna biru yang sepertinya adalah benda yang sangat penting. Saat sedang di rumah, Odang mendapat SMS dari Sarah yang mengajaknya pergi ke pasar malam, di mana Odang nampak sudah tidak begitu bersemangat menemuinya gara-gara kejadian tadi siang. Memang bukan salah Sarah. Tetapi apa yang terjadi kepada Sam dan dirinya dipicu oleh kekesalan si Marco yang cemburu apabila mereka berdua terlalu dekat. Yang dalam hati kecilnya jatuh cinta pun akhirnya dibuat meleleh. Dan ujung-ujungnya mereka berdua masuk ke rumah hantu bersama-sama untuk bersenang-senang bersama. Awalnya mereka bersenang-senang dengan beberapa kaget yang dibuat oleh para hantu buatan. Namun semuanya berubah ketika muncul beberapa orang bertopeng yang menculik Sarah dan menghajar Odang secara keroyokan. Yang tepat saat saya mengawasinya dari kejauhan, Odang yang kesal pun bangun dan mulai menggunakan kekuatannya untuk membalas mereka. Sempat akan mematahkan tangan si Marco, Odang pun tidak jadi melakukannya setelah Sarah memintanya untuk berhenti. Di mana Odang langsung mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya, dan seperti kebanyakan remaja beranjak dewasa yang ingin menemukan indahnya kisah kasih asmara, keduanya pun mulai mendekatkan wajah mereka. Dan skip. Saat akan pulang, Odang pun mendapat SMS dari Sam yang mengatakan bahwa dia sudah melihat apa yang Odang lakukan di pasar malam tadi. Di mana Odang langsung pergi menemuinya untuk memastikan hal tersebut, yang pada akhirnya Odang tidak memiliki pilihan lain selain jujur tentang jati dirinya yang sesungguhnya. Ketika Odang menyebutkan nama Megalodon, disitulah Sam langsung terbesit sebuah teori tentang ayah kandungnya yang hilang secara misterius, yang mungkin saja telah diculik oleh para kaum Megalodon tersebut. Sebelum mereka selesai berbincang, ayah tiri Sam pun teriak-teriak memanggilnya untuk secepatnya masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, Odang dan Henry pun kedatangan Bapak Kepala Syarif setempat yang ingin menanyakan perihal kejadian di pasar malam tadi malam. Karena faktanya beliau ini merupakan ayah kandung dari si Marco sehingga ketika mendengar anaknya dihajar oleh seseorang sampai tangannya cedera, membuat beliau menjadi penasaran tentang siapa yang telah berani-berani berbuat seperti itu kepada anak tercintanya. Setelah ayah Mark pergi, Henry langsung menyerang Odang dengan berbagai pertanyaan terkait peringatan yang sering disampaikannya. Henry menganggap jika Odang adalah sosok pemuda yang tidak menurut, susah diatur, dan sulit dikendalikan. Yang ketika Odang diminta untuk segera berkemas dan pindah ke tempat lain, di situ Odang mulai berani menentang perintah. Yang tentu saja semua ini terdorong oleh cinta monyet yang terjadi di antara dirinya dan si Sarah. Dan ya, perkelahian mereka berdua pun tak sengaja membangkitkan fungsi dari kekuatannya, yang ternyata mampu mengeluarkan semacam medan energi yang dapat menggerakkan objek apapun. Setelah situasi mereda, Henry pun meminta Odang untuk berpikir bolak-balik, karena jika memang Odang peduli terhadap Sarah, maka seharusnya biarkanlah Sarah tenang dengan kehidupannya. Sembari Henry berkemas, Odang diminta untuk kembali ke kamar dan memikirkan kembali tentang keputusannya tersebut. Bukannya mikir, Odang malah tidur sampai sore hari, di mana saat turun ke bawah, Henry sudah tidak ada di tempat. Dan tak lama, muncullah panggilan telepon yang berasal dari orang lain yang mengklaim bahwa dirinya sudah menculik Henry. Yang apabila ingin Henry tetap hidup,
Odang diminta untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Karena tak bisa melakukannya sendiri, Sam pun membawa serta untuk ikut membantu mencari lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, diminta untuk jaga di luar, sementara Odang akan masuk sendirian untuk memastikan Henry ada di dalam. Sungguh berguna sekali cahaya pada telapak tangannya, karena perlu menggunakan flash ataupun senter untuk penerangan. Ketika sudah menemukan Henry yang sedang terikat, tiba-tiba ya ternyata ada dua orang manusia yang menjadi anteknya, kaum Megalodon. Di mana salah satu antek berhasil menangkap Sam dan mengancam akan menembaknya. Tetapi setelah melumpuhkan kedua antek tersebut, mereka bertiga pun segera masuk ke dalam mobil untuk secepatnya pergi dari sana. Yang ketika mobil tak mau menyala, muncullah satu Megalodon yang langsung melompat dan berhasil menusuk Henry tepat di dadanya. Setelah berada di tempat aman, Odang pun menurunkan Henry yang kondisinya sudah sekarat. Di mana sebelum kematiannya, Henry menitip pesan agar Odang bisa menjaga dirinya dengan baik, dan juga tolong bayarkan beberapa cicilan pinjaman aplikasi online yang belum lunas. Lantas Henry pun mati disertai dengan tubuhnya yang lenyap menjadi abu. Sementara di lokasi sebelumnya, si kedua antek yang sudah siuman pun dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan mereka menahan Odang dan Henry. Di mana sang komandan menunjukkan sebuah bola kecil sebesar kelereng yang terdapat pemotong yang sangat tajam, dan memasukkan bola tersebut ke dalam mulut si antek sebagai hukuman atas kegagalan yang mereka perbuat. Kembali ke Odang yang sedang melihat-lihat batu biru pemberian Henry. Di mana Sam yang pernah melihat batu semacam itu pun langsung teringat dengan batu yang sempat dia ambil dari tempat penyimpanan ayahnya. Sehingga Sam diminta untuk pulang ke rumah ambil batu tersebut. Sementara Odang akan pergi ke rumah siswi yang sedang berpesta untuk berpamitan kepada Sarah yang ada di sana. Dan inilah ribetnya jika seorang pria sudah berasmara, lalu melibatkan wanita dalam situasi urgen. Karena ketika Odang seharusnya sudah bisa kabur jauh, dia malah harus muncul dalam sebuah pesta yang kebetulan ada Marco di sana. Yang tentunya akan langsung menghubungi ayah syerifnya untuk datang ke tempat tersebut. Yang ketika sudah bertemu Sarah, Odang langsung berdrama-drama ria mengenai kepergiannya yang berat dan memohon maaf. Kamu terlalu baik untukku. Dan tiba-tiba muncullah si Sherif yang bermaksud untuk menangkap si Odang. Tetapi setelah Odang kepalang menunjukkan kekuatannya di depan semua orang, ia pun membawa serta Sarah dalam pelariannya. Sementara Sam sendiri nyaris saja menabrak anjing peliharaan si Odang yang sedang melamun di tengah jalan. Sehingga Sam mau tidak mau harus membawanya untuk pergi ke rumah dan mengambil batu biru sesuai permintaan si Odang. Kembali ke Odang yang dibawa Sarah ke tempat yang katanya paling aman dan tidak diketahui oleh siapapun, yaitu sebuah ruangan khusus di gedung sekolah SMA mereka sendiri, di mana Marco dan sang ayah yang sedang pergi ke sana pun dicegat oleh kaum Megalodon, yang langsung melempar si Sherif dan memaksa Marco untuk beritahu kemana si Odang pergi. Setibanya di sekolah, kaum Megalodon langsung melempar Marco tepat ke kaca jendela. Di mana Odang dan Sarah yang melihat hal itu pun langsung lari menuju orang-orangan lain. Dan tiba-tiba yang muncul nomor 6 yang datang untuk menyelamatkan si Odang. Di mana nomor 6 ini memiliki kekuatan spesial yang berbeda dengan si Odang. Yakni dapat melakukan teleportasi jarak dekat. Yang tentunya akan membuat musuh menjadi kebingungan. Sam dan si anjing sendiri terlihat baru saja tiba di sekolah tepat saat dua monster kaum Megalodon keluar dari dalam kontainer. Di mana si anjing yang sejatinya adalah hewan asal planet Pluto, pun mulai menunjukkan jati dirinya dan melakukan perubahan bentuk yang tentunya membuat Sam menjadi ketakutan. Sam pun lari menuju Odang dan yang lain yang ketika mereka sedang bercengkerama. Di saat-saat yang tidak tepat, tiba-tiba saja muncul monster lain, disusul dua kaum yang datang untuk menyerang. Di mana Odang meminta mereka semua untuk kabur, sementara dirinya akan memancing si monster ke tempat lain. Dan ya, muncullah anjing peliharaan si Odang yang berhasil menyelamatkan majikannya.
di mana si anjing terus menyerang si monster dengan segenap kekuatannya. Yang ketika satu kakinya terluka, si monster yang bermaksud balik menyerang Pontak sengaja terpeleset. Sehingga si anjing berhasil mendapatkan kesempatannya. Berlokasi di lapangan sekolah, John dan nomor 6 pun berkolaborasi untuk mengalahkan kaum megalodon tersebut. Dengan dua kekuatan yang berbeda, mereka berdua pun berhasil mengalahkan mereka, menyisakan hanya si komandannya saja. Ketika si Odang sedang menahan si komandan menggunakan medan energi, nomor 6 pun dibawa terbang ke udara oleh monster. Sehingga Odang terpaksa harus melepaskan si komandan demi untuk bisa menyelamatkan nomor 6. Dan ya, si komandan akhirnya berhasil mendapatkan si Odang dan tinggal membunuhnya saja, tanpa harus bercakap-cakap dulu. Dan entah seberapa pentingnya kah berbicara sebelum membunuh, karena hal itu justru malah membuat si komandan kehilangan kesempatan. Ketika nomor 6 berhasil melakukan teleportasi tepat saat Odang meledakkan peluru yang ada pada tubuh si komandan. Tuh kan mati jadinya banyak bacot sih. Setelah semua selesai, Odang dan nomor 6 pun menyatukan kedua batu yang terpisah. Dan ternyata batu itu adalah sejenis GPS untuk mereka bisa melacak di mana keberadaan nomor-nomor yang lain. Sementara Sam yang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang dunia alien pun sekalian ikut diajak untuk memulai petualangan ini. Marco sendiri kini sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan justru malah membantu mereka berdua dalam pelarian kali ini. Sementara untuk Sarah, Odang tentunya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memberikan kenang-kenangan terakhir sebelum pergi. Yang pastinya momen ini akan menyebabkan video ini menjadi dolar kuning. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil yaitu jangan sekali-kali membangkang atau tidak patuh terhadap orang tua. Patuhilah orang tua karena orang tua adalah orang yang paling menyayangi, tahu situasi pada anaknya. Jangan sosokan pandai bicara melawan karena sudah sarjana. Padahal sewaktu kecil mereka lah yang mengajarkan saat mulut terbata-bata. Orang tua no satu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari dikala sudah tiada. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti. Sejuk sepi sedan dan tanyakan bintang, hanya kaulah yang ku sayang.